Puji Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Dia. Kita mau pagi hari ini memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa Dia layak terima pujian. Ya Tuhanku, aku hendak memuji Engkau. Amin. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan kembali, ya Tuhanku, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah, amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Haleluya. Amin Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi Engkau. Amin. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
surga. Karena-Mu inilah, amin, haleluya. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Waktu, amin Tuhan. Pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati suka. Karena ku bersuka, sekali lagi, hatiku bersuka. Karena-Mu, haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan, haleluya. Layak terima pujian, layak Engkau, layak Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Layak terima pujian, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh, layak terima pujian, segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena begitu baiknya Engkau di dalam hidup kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa kami alami di dalam hidup ini. Sehingga pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk kami berada di dalam hadirat-Mu. Kami memuji Engkau, kami mau bermazmur bagi-Mu, karena Engkau adalah Allah yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Biarlah kami yang ada, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, kami sama-sama mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberikan ada roh puji-pujian di dalam hidup ini. Dan ketika pujian itu kita naikkan, lagu ini mengatakan bahwa banyak orang melihat dan mendengar lalu percaya kepada Yesus. Kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Amin.
mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Haleluya. Amin Tuhan. Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Haleluya. Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada banyak tugas yang kita harus kerjakan di dalam hidup ini. Salah satunya adalah kita boleh menjadi satu kesaksian dimanapun kita berada, supaya ada banyak-banyak jiwa dimenangkan. Bahkan mungkin ada banyak juga keluarga kita yang belum mengenal Dia. Kita bersyukur dan kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Umat
Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menapis firman-Nya. Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Amin, haleluya. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menapis firman-Nya. Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Amin, haleluya. kemuliaannya bukan bagi nyatakan kebesaran sembelih dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi Amin, haleluya. Amin. nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut sembelih dan mengaku Yesus Kristus dialah Haleluya. Raja segala raja. Amin. Raja, Raja, Raja. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan yang akan menyertai saudara dan saya untuk dapat hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Sebab itu kita mau nyanyikan, bukan karena kekuatan pribadi, lepas pribadi, tetapi semuanya itu oleh karena kekuatan yang Dia berikan lewat Roh Kudus untuk saudara dan saya. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
kuatku, Amin. yang menopangku, ku pandang wajah Haleluya. dan berseru, Terima kasih Tuhan. pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, amin ku Tuhan. pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Amin dan Tuhan. berseru, Haleluya. pertolongan. Amin. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan kaulah. Kaulah harapan Haleluya. dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau. Bahkan kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu. Kami tahu ketika firman itu dibentangkan, ada satu kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami dapat hidup di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi kami semua, khususnya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan bahkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadikan kami tetap kuat dan kami tetap terus berada di jalur kebenaran firman-Mu. Kami mau bangkit bersama-sama dengan Engkau, karena kami merasa bahwa ada banyak kekurangan yang ada dalam hidup kami, tetapi kami bersyukur karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, dan kami menyerahkan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya saudara, kalau kita datang dengan hati yang benar-benar merindukan akan Tuhan, saudara akan melihat bagaimana kemajuan iman saudara akan semakin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 1b. Saudara, nanti setelah itu kita sambung dengan ayat yang keempat. Ayat 1 berbunyi demikian, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik, bagaikan merpati matamu
di belakang telekungmu. Ayat yang keempat, lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Dalam kitab Kidung Agung ini saudara, kita membaca kisah kasih dari Raja Salomo dengan Putri Sulam. Kalau kita membaca di terjemahan lama dikatakan Putri Sulam itu disebut Putri Sulamit. Kalau kita saudara melihat kitab Kidung Agung ini sudah masuk di dalam sebuah kisah cinta, bagaimana hubungan Kristus dengan gerejanya. Saudara, kita di sini kita membaca bagaimana pujian-pujian yang diberikan, saudara, diberikan kepada Sulamit yang cantik, dan itu diucapkan oleh Raja Salomo berulang-ulang. Raja Salomo adalah sastrawan yang luar biasa pada zaman itu. Puji Tuhan. Mengapa saya menggunakan ayat ini, saudara? Karena kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang menggambarkan kasih Kristus untuk gerejanya. Seperti sudah saya katakan tadi, saudara, bahwa Raja Salomo sangat tahu bahwa ayahnya Raja Daud adalah seorang pahlawan perang yang luar biasa. Dan apabila ia perang, dan ketika perang itu sudah berakhir, saudara, atau sedang tidak ada perang, seluruh peralatan perang itu, saudara, disimpan dan digantung semuanya. Kurang lebih ada 1000 perisai dan gada dan lain-lain. Nah, persenjataan itu, saudara, disimpan di menara Daud. Oleh sebab itu tadi kita sudah membaca bahwa saudara, perisai atau persenjataan itu disimpan di menara Daud. Di sini Raja Salomo, atau kita bisa katakan juga Raja Sulaiman, saudara, mengatakan bahwa lehermu itu seperti menara Daud. Berbicara tentang leher, kita tahu semua saudara, semua bagian tubuh dan kepala ini yang menyangga itu atau yang menggabungkannya adalah leher. Saudara-saudara, kalau kita melihat saudara, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa kehidupan atau aktivitas itu bersumber atau dimulai dari leher, ya saudara, dari kepala, maksud saya dari kepala, ya saudara. Mari kita membaca bagaimana kita sebagai gereja dengan Kristus. Di dalam Efesus pasal 5, di situ dituliskan ayat 22 sampai 25, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Jadi saudara, kita lihat bagi para istri, kita harus tunduk kepada suami. Dan di sini dikatakan karena suami itu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia menyelamatkan tubuh. Luar biasa, ya saudara. Jadi ini adalah gambaran yang sudah tadi kita sama-sama melihat bahwa hubungan dari suami istri itu sangat dan harus selalu menjadi satu. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri
demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, ini ayat 25 saudara. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Kristus adalah kepala. Saudara, kita harus ketahui jelas bahwa Kristus adalah kepala yang telah menyerahkan. Di ayat selanjutnya saudara, ayat 27 saudara bisa membaca di situ. Kristus adalah kepala yang telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya kita jemaat atau tubuh, dia telah menyerahkan saudara dirinya dan mati di atas kayu salib. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan dan menempatkan jemaat di hadapannya atau di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus tidak bercela. Saudara, ini sebenarnya kalau kita baca suratan Efesus ini adalah suatu rahasia yang besar sekali. Saudara, ada suatu rahasia yang sangat dalam. Ya, hubungan suami istri itu adalah suatu rahasia yang besar. Suatu saat kita akan bertemu muka dengan muka, yaitu satu saat Yesus yang saudara sembah di saat ini. Saudara, nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Gereja akan bertemu dengan Tuhan sebagai kepala. Kristus adalah sebagai kepala. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saudara harus tahu bahwa hubungan suami istri itu harus sangat dekat, ya saudara, dan saling mengasihi, dan tahu tempat istri di mana, suami di mana, dan harus saling mengasihi. Ini saudara yang dirindukan oleh Tuhan. Satu saat saudara, hubungan kita akan kita bisa buktikan ketika Kristus datang kembali. Gereja sudah tidak lagi ada cacat, carut marut di kiri dan di mana seluruh hidupnya. Mereka adalah gereja yang sudah disempurnakan. Baiklah saudara, leher saudara itu menyangga atau menopang, ya saudara, yang dibutuhkan dan menghubungkan. Saudara, leher itu adalah, ya, leher itu menopang, ya, menyangga. Leher itu menopang, menyangga, yang dibutuhkan dan menghubungkan kepala dan tubuh. Ini adalah saudara, dan tubuh ini maksudnya saudara adalah leher. Jadi ini saudara saudara harus perhatikan antara kepala dan tubuh ini disangga oleh leher. Saudara-saudara, diperlukan apa saudara? Hubungan yang kuat atau intim, ya. Kalau kita melihat di sini saudara, dalam Mazmur, maksud saya kepala ini harus kuat, ya saudara, leher ini harus kuat, maksud saya itu. Dalam Mazmur 145 ayat 14, Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh dan menegakkan bagi semua orang yang tertunduk. Dalam Mazmur 27 ayat 6 saudara, maka dituliskan demikian, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku dan musuhku di sekeliling aku, dan dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan.
Saudara-saudara, kata tunduk ya, dalam Mazmur 145 dituliskan tertunduk, dan Mazmur 27 dituliskan tegaklah kepalaku mengatasi musuh. Saudara, kalau kita lihat di sini sama dengan apa saudara? Kalau kita tertunduk berarti tidak ada kekuatan. Ya, kita tidak bisa menegakkan. Ada apa dengan ini? Karena saudara kita lihat ini berarti tidak dapat tidak nyambung, maksudnya tidak ada hubungan lagi atau mati hubungan, apalagi untuk perang, saudara. Jadi bicara perang, saudara, dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 6, di situ dikatakan tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dan bersukaria, dan dengan membunyikan gemerincing menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, Saul menjadi marah dan amat sangat. Saul jadi benci kepada Daud dan berusaha berulang-ulang kali untuk membunuh Daud. Tapi saudara, setelah Saul mati, akhirnya Daud dia diangkat menjadi raja. Di tengah-tengah kesuksesan, saudara, kita membaca dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1. Di sini dikatakan Daud membuat sebuah kesalahan besar karena ia telah mengambil istri Uria, saudara, yaitu yang bernama Batseba. Daud jatuh ke dalam dosa, saudara. Dalam 1 Samuel 11 ayat 1, pada waktu pergantian tahun, pada waktu itu raja biasanya maju perang. Biasanya Daud itu setiap perang dia pasti maju berperang. Namun sekarang ini saudara, dia tidak berperang. Dia menyuruh Yoab untuk beserta dengan orangnya dan seluruh Israel, saudara, untuk apa saudara? Maju berperang. Ini adalah sebuah kesalahan besar, saudara. Akhirnya dengan berleha-leha, saudara-saudara, di sini kita melihat kesempatan setan untuk menggoda dan mengganggu Daud. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 3, saudara, disuratkan bahwa saudara-saudara, Daud menyesal karena telah berbuat salah yang besar. Dia telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian Nabi Nathan disuruh oleh Allah memberitahu kesalahan dari Daud, saudara, dan akhirnya di dalam Mazmur pasal 51 ayat 3 dia berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saudara, penyesalan selalu datang di belakang. Dia tahu, saudara, bahwa ketika dia berleha-leha, dia telah dibujuk oleh saudara keinginan mata, ya saudara, kehidupan yang merasa bahwa dia bebas dari segalanya, dan dia jatuh di dalam dosa. Kemudian kalau saudara membaca ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul berperang dengan dosaku. Saudara, begitu keadaan Daud pada waktu itu, ada penyesalan yang besar di dalam pribadinya. Lalu pada ayat yang ke-10 dia katakan, biarlah aku mendengar kegirangan
dan sukacita. Biarlah tulangku yang kau remukan bersorak kembali. Saudara-saudara, sungguh kalau saudara baca di dalam ayat ini, Daud sudah kehilangan kegirangan. Daud tidak bisa lagi mendengar, saudara, apa yang Tuhan mau katakan kepada dia. Saudara, tidak ada sukacita, tidak ada sorak-sorai. Tulang-tulangnya menjadi remuk. Saudara, sama dengan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37. Kita membaca di sana bahwa tulang-tulang dari bangsa Israel sudah menjadi kering kerontang, berdetak dan berbunyi. Tetapi Daud bukan saja berbunyi dan berdetak, dituliskan di dalam ayat yang ke-10, dia katakan, biarlah tulangku yang kau remukan bersorak kembali. Saudara yang kekasih, ini adalah sebuah kesalahan dan yang dibuat oleh Daud. Karena Daud, saudara-saudara, sebenarnya dia harus selalu siap perang. Dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Tetapi pada waktu itu saya tidak mengerti. Ada sebuah kesempatan dari setan sehingga dia, saudara-saudara, berlenggang. Dia, saudara, tidak waspada, tidak berjaga bahwa iblis datang untuk mengaum dan dia berusaha siapa yang dapat dilulurnya. Saudara, akhirnya di dalam ayat 13 dari Mazmur 51 ini dia berkata, jangan buang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, Daud sangat takut kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tempat ia menyembah, tempat dia memberi korban syukur. Saudara, tempat dia memberi suaranya untuk doa Tuhan. Dan mungkin lagu yang sudah sering saudara dengar, dia mengatakan biarlah manis kau dengar, ya, manis kau dengar, saudara, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Daud. Karena apa, saudara? Daud mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, sekarang kita lihat sama seperti Kristus dengan gereja, kepala dan tubuh. Kita harus menjalin hubungan, ya saudara, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana kita melihat Daud bisa sembuh kembali, saudara? Ketika dia sudah kehilangan, doanya sudah menjadi tawar, tidak ada hubungan roh dengan Tuhan karena kesalahan yang fatal bagi Daud. Jalan satu-satunya, marilah kita kembali, saudara, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mazmur 127 ayat 6 dikatakan, maka sekarang tegaklah aku, tegaklah kepalaku mengatasi musuh-musuh sekeliling aku. Saudara, kesadaran itu dirasakan oleh Daud. Lalu dia katakan, dalam kemahnya, dalam baitnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi marilah kita selidiki hati kita pada saat ini. Masihkah ada mazmur? Masihkah ada pujian? Masihkah saudara bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Kalau ini sudah tidak ada, ini perlu dikoreksi, saudara.
seperti apa saudara sekarang kepada Tuhan? Apakah seperti seorang suami mengasihi istrinya? Apakah seperti istri mengasihi suaminya? Lalu saudara kemudian menjadi tidak berdaya. Haleluya. Jadi rahasia kunci kemenangan, jangan sekali-kali kita keluar dari hal ini. Hubungan Kristus sebagai kepala gereja. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama pelihara apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4. Saudara, mari kita akan membacanya. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupku diam di rumah Tuhan. Ini yang diminta oleh Daud. Daud pernah berbuat dosa yang fatal. Saudara, dia jatuh di dalam dosa. Tetapi ada satu yang diminta oleh Daud. Dia ingin, saudara, dia minta supaya dia, saudara, bisa diam di rumah Tuhan. Saat ini saudara semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya saudara ada di rumah Tuhan. Walaupun yang ada di rumah, saudara melihat rumah saudara, percayalah bahwa tubuh saudara itu adalah rumah Tuhan. Saudara bisa berhubungan dengan intim dengan Tuhan. Lalu dikatakan apa, saudara? Dia minta dan dia ingin. Untuk apa, saudara? Di dalam rumah Tuhan itu dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena saudara, karena apa? Kemurahan Tuhan itu karena berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Di masa corona ini saudara, mungkin saudara berkatnya tidak seperti yang dulu saudara pernah raih, tapi berkat rohani harus saudara rasakan. Karena saudara, kemurahan Tuhan bukan saja berkat, saudara, kesembuhan dari sakit. Saya juga harus berkata kepada saudara bahwa Tuhan sudah menolong saya ketika saya ada di dalam keadaan sakit. Saudara, bukan saja itu, karena Tuhan memberi kita, menolong kita dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Haleluya, saudara. Inilah di mana Daud mengatakan, yang ku minta dari engkau tuh, biarlah aku bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan juga bukan itu, saudara, menikmati baitnya. Saudara, menikmati baitnya. Apa yang dinikmati oleh Daud, saudara? Yang dinikmati adalah perlindungannya pada waktu bahaya. Yang dinikmati oleh Daud adalah dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Saudara, ini perlu sekali. Saudara dilindungi dan disembunyikan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, semakin jahat, semakin saudara tidak tahu arah dan tujuan kalau saudara keluar dari kemah ini, dari bait ini, saudara. Mari saudara-saudara, kita mau perhatikan di tengah-tengah saudara, keadaan yang seperti ini, kita nikmati perlindungannya pada waktu saudara? Bahaya. Banyak sekali bahaya-bahaya yang mengancam kita, saudara. Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 26, dia katakan, Paulus sangat sekali merasakan perlindungan Tuhan dalam bahaya banjir, dalam bahaya perampok, dalam bahaya perjalanan, dalam bahaya di laut, dalam bahaya menghadapi nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Saudara, dunia ini penuh dengan bahaya. Mari kita mau bersama-sama, saudara,
berlindung dan nikmati pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Haleluya. Dan pada yang ketiga dikatakan, Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Akhirnya apa saudara? Kalau sudah di atas saudara, kita di atas gunung batu, berarti kita menjadi kuat. Menjadi kuat saudara. Lalu dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh-musuh di sekeliling aku. Haleluya. Oh haleluya. Saudara, di sekeliling kita itu banyak sekali musuh yang akan membuat kita menjadi tertunduk dan tidak bisa tegak. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, sekarang aku sudah menjadi tegak. Ya saudara, lalu artinya apa saudara? Leher kita menjadi kuat kembali. Mungkin beberapa waktu saudara sudah tidak kuat menghadapi saudara keadaan situasi yang tidak menentu ini. Bahaya-bahaya laten yang seringkali datang kepada saudara. Oleh sebab itu saudara, kalau kita sudah menjadi kuat, maka saudara, kita sudah siap lagi untuk berperang. Saudara jangan takut. Sebab Daud saudara sudah menuliskan, dia sudah menyiapkan beberapa ribu senjata, berapa model gada, dan dia juga menyimpan perisai. Dan itulah yang dipakai untuk berperang. Saudara, dia katakan, aku sekarang kepalaku sudah tegak mengatasi semua musuh. Dan Daud adalah ahli dalam peperangan. Demikian juga saudara dan saya harus menjadi orang yang ahli dalam peperangan. Haleluya. Mari kita saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kepalaku sekarang sudah tegak. Aku mau bernyanyi dan bermazmur dan bersorak-sorai mengatasi semua masalah, persoalan, problema. Saudara, musuh-musuh yang seringkali mengganggu saudara, suara-suara yang seringkali mengecilkan hati saudara. Mari kita berbesar hati, sebab roh yang tadinya Daud sudah kehilangan, sekarang saudara, Daud sudah bisa kembali menyembah Tuhan, memuja Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, menyembah bagi Tuhan. Ini adalah sebuah kekuatan saudara. Dan sekarang saya mau berkata kepada saudara sebagai ayat yang terakhir. Dikatakan saudara, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Haleluya. Kalungkanlah itu pada lehermu. Saudara, mari kita mau jadikan kasih dan kesetiaan kita itu, kita kalungkan pada leher kita, supaya kita tegak, terus tegak berdiri, kuat menghadapi segala sesuatu di era yang sangat menakutkan ini, di saat-saat yang berbahaya ini. Mari saudara, tinggallah di dalam bait Allah, tinggallah di dalam pondoknya, tinggallah dalam kemahnya, dan selalu berkata, aku mempunyai keinginan dan mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Meminta kepada Tuhan untuk ingin selalu menikmati bait-Nya dan menikmati bait-Nya dan tinggal di dalam bait-Nya yang kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini
Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya tahu saudara begitu banyak rahasia untuk kita bisa mendapatkan kemenangan. Namun tentu harus dilewati dengan proses yang panjang saudara. Tapi saudara, ada kerinduan yang besar harus terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah saudara ingin selalu memuji Tuhan, ya. Saudara ingin sekali bermazmur bagi Tuhan, karena inilah sebuah perenungan yang akan menuntun saudara semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama nyanyikan lagu ini yang kami semua sudah tahu, yaitu Ya Tuhanku. Yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Katakan sekali lagi saudara, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. hendak bernyanyi bagimu selama Aku hidup, ya Allahku, Allahku. aku hendak bermazmur. Haleluya. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu kami ingin merenungkan lagu pengagungan bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau merenungkan selalu dan mengagungkan Engkau di setiap waktu Tuhan. Marilah Tuhan tanamkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami boleh selalu menyatakan bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang patut menerima nyanyian, pengagungan dan mazmur. Marilah Tuhan ajarlah kami selalu hidup dekat dengan Engkau. Ajarlah kami Tuhan. Kami percaya hari-hari depan kami akan semakin kami merasakan bahwa Engkaulah Allah yang patut dan sangat harus dipuja dan dipuji. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Seluruh doa kami sudah kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya tidak pernah berubah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Allahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.